Ya, halo ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Juno tentunya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Amin. Ya, oke ya teman-teman ya, di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan ya. Nah, ini keyboard ya, keyboard yang gaming ya, gaming, dan di sini sudah RGB juga ya. Ini tuh satu setnya juga pernah saya bikin video ya. Nah, bagi kalian yang belum pernah lihat videonya, nanti saya akan kasih di akhir video untuk link videonya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, nah ini dia untuk keyboardnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini suaranya sangat clicky ya, jika teman-teman ingin dengarkan ya. Nah, ini ada mereknya 1ST. Kalau dibalik ya, di sini ada dari DK-Kit ya teman-teman ya. Untuk tipenya ini. Nah, barangkali teman-teman mempunyai keyboard yang sama dengan ini ya. Nah, ini kasusnya rusak karena dia terkena tumpahan air ya. Entah air apa itu ya. Katanya sih dari usernya seperti itulah. Oke. Nah, di sini nanti akan kita bongkar ya teman-teman. Ya, oke ya teman-teman ya. Dan saya untuk keyboard gaming dan itu apalagi yang tipe ini ya. Ini baru pertama kali ya untuk akan saya bongkar. Nah, ini dia untuk suaranya bisa kalian dengar ya. Nah, gimana teman-teman? Suaranya mantap ya teman-teman. Ya namanya juga keyboard gaming ya. Jadi ya harus seperti itulah ya dan harganya juga lumayan ya. Oke, langsung aja kita bongkar ya dan di sini ada beberapa baut juga. Dan ya kita langsung aja bongkar ya teman-teman ya. Oke, di sini kalau menggunakan obeng yang kecil itu tidak bisa. Jadi kita harus memakai obeng yang besar. Nah, ini dia obeng yang saya pakai. Oke, ini baru bisa ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini lumayan banyak ya untuk bautnya ya. Jadi ya lumayan pegel lah di tangan ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Dan ini mungkin akan saya percepat aja untuk durasinya agar tidak terlalu panjang ya, teman-teman. Oke, simak terus ya untuk videonya. Nah, ya, oke ya teman-teman ya. Di sini bautnya sudah terpasang semua ya, tapi kok tidak bisa ya. Nah, ini ternyata bautnya ada yang mengganjal di sini ya. Ada yang mengganjal di sini. Nah, ini dia, teman-teman. Oke, ini ternyata kita harus sobek ya. Nah, di bagian sini terdapat baut ya, makanya dia tidak bisa dibuka ya, teman-teman ya. Oke, ini lumayan sulit dan akan saya percepat saja ya, teman-teman. Ya, setelah saya kesulitan untuk melepas keyboard ini ya, teman-teman ya. Dan akhirnya saya akan coba lagi ya untuk membuka keyboardnya ini. Dan ternyata memang ada satu baut ya. Nah, di sini tepatnya ini tuh terhalang oleh stiker ya. Jadi saya tidak tahu. Dan akhirnya di sini saya sudah tahu, baru saya bisa melepas ya. Jadi sulit ya teman-temannya kalau harus terbuka semua gitu ya bautnya. Kalau tertinggal satu aja dia sudah tidak bisa terbuka. Oke ya teman-teman ya. Nah di sini kita lihat ya.
Nah, ini dia ya, ini ada baut ya di bagian sini. Nah, jadi teman-teman kalau mau bongkar ini harus teliti ya, karena bautnya tersembunyi ya di balik stiker. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita akan bongkar ya, karena sudah berhasil kita temukan baut yang bikin dia tidak bisa terbuka. Oke. Ya, oke ya teman-teman ya. Di sini saya bongkar ya. Ini bautnya kurang satu dan ya sudah berhasil terlepas ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, di sini kita yang pertama akan cek dulu ya, apakah di sini ada air yang menggenang atau tidak. Air yang menggenang. Nah, ternyata bagiannya seperti ini ya teman-teman ya. Bagian-bagian dari keyboard seperti ini ya. Jadi ini kemungkinan untuk lampu RGB-nya ya. Nah, ini untuk nyala lampu RGB-nya. Di sini ada membran keyboardnya ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tengah-tengahnya terdapat plastik ya, teman-teman ya. Nah, ini karena saluran dari keyboard itu kan jalurnya banyak ya, teman-teman ya. Jadi untuk memisahkan itu perlu kita ini ya, perlu kita bersihkan, mungkin ada yang kotor atau yang basah, karena mengingat kronologi kejadiannya itu eh terkena air ya. Nah, kita akan coba lepas ya ini. Ini karena harus dilepas dulu baru kita bisa melepas rangkaian-rangkaian lembaran-lembaran yang ada di keyboard ini ya, teman-teman ya. Nah, oh iya, pada waktu keyboard ini datang untuk pertama kali itu dia mengeluhkan memang kondisinya beberapa tombol sudah tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba ya, barangkali di sini nanti setelah diperbaiki, dibongkar dan juga dibersihkan itu bisa ya. Nah, kalau tidak bisa ya sudah ya. Karena ya mau gimana ya, apa yang harus diperbaiki juga saya kurang tahu ya, karena memang plastik ya teman-teman ya, untuk jalurnya juga susah ya untuk dilacak mana yang putus ya. Dan di sini sih untuk kondisi fisiknya ya, secara fisik itu tidak ada yang basah ya, mungkin airnya sudah kering ya, karena memang waktu saya untuk membongkar itu menemukan baut yang satu yang tertinggal itu cukup lama ya. Nah, atau mungkin dia sudah dikeringkan juga, saya kurang paham ya. Nah, di sini saya lepas ya di sini untuk bagian yang controllernya ya atau VCP-nya ya yang mengatur semua proses yang ada di keyboard ini. Nah, mesinnya kecil ya teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk tombol-tombolnya teman-teman. Oke, kita lihat ya di bagian sini terdapat membrannya atau jalur-jalur ya atau kabel lah ya. Kabel yang untuk ketika dipencet dia akan mengirim proses yang nantinya akan diproses oleh controller keyboardnya ya. Jadi ketika kita menggunakan keyboard itu seperti ini ya prosesnya ya. Jadi ketika ketika kita tekan, nah kita itu sebelumnya menekan kabel yang kabelnya nanti akan terhubung ya. Nah, di sini akan saya coba bersihkan dengan ya ini ya peniup udara seperti ini. Barangkali dia kotor ya. Nah, ini ada sedikit kotoran ya. Nah, seperti ini dia. Nah, setelah itu nanti akan saya coba lagi untuk pasang dan cek ya tentunya. Apakah dia bisa, apakah dia masih tetap belum bisa ya. Nanti kita coba lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini dia. Oke. Nah, seperti ini kita bersihkan semuanya ya yang sekiranya kita melihat ada kotoran kita bersihkan semuanya. Nah, ini dia ya untuk bagian tombolnya seperti ini. Terus ini juga untuk di bagian kabel powernya menggunakan USB ya. Di sini akan saya lepas dan saya coba ya. Ini akan saya lepas juga untuk nanti dibersihkan ya. Barangkali nanti di sini terdapat genangan air. Iya, genangan air ya teman-teman ya. Oke, mungkin akan saya percepat untuk pembongkarannya. Nanti langsung aja kita rakit dan juga kita coba ya. Apakah berhasil? Saya juga penasaran ya.
Ya, ini sudah selesai saya rakit ya, tapi di sini bautnya beberapa aja yang saya pasang ya karena untuk mengetes saja. Dan kita akan coba nyalakan di power supply ya. Nah, ini iseng-iseng ya, saya nyalakan di power supply ternyata nyala. Dan ini dia keren ya teman-teman ya untuk keyboard gaming ya. Warnanya juga sudah RGB ya. Nah, setelah ini kita cek di komputer saya. Apakah bisa ya untuk keyboardnya? Nah, ini sudah saya cek ya. Dan sudah beberapa kali bongkar tapi ternyata memang tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, tidak bisanya itu bukan semua tidak bisa ya, tapi di sini ya apa ya? Yang lainnya bisa ya, tapi banyak juga yang tidak bisa. Dan ini kalau seperti ini memang saya belum mahir ya untuk memperbaiki karena sulit juga ya, jalurnya tipis dan cuma pakai plastik gitu ya. Ya, oke, mungkin segini dulu ya teman-teman ya untuk videonya. Ya, kalau seperti ini ya mending ganti baru aja ya. Ya gimana lagi ya teman-teman ya, memang sulit ya teman-teman ya. Oke lah, thank you ya sudah nonton dan semoga bermanfaat ya untuk cara bongkarnya tadi. Barangkali teman-teman ingin membersihkan. Ya, semoga teman-teman keyboardnya aman ya, tidak sampai tertumpahan cairan ataupun apapun lah ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman ya. Bye bye.